kalian melihat medali yang diperoleh seorang juara dalam suatu pertandingan seperti medali emas, perak, dan perunggu. Bagaimana proses pembuatan medali tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Armaniar dalam materi elektrolisis. Sel elektrolisis didefinisikan sebagai sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Kemudian reaksi elektrolisis dapat juga didefinisikan sebagai reaksi penguraian zat dengan menggunakan arus listrik. Susunan dari sel elektrolisis yaitu sumber listrik yang mempunyai suplai arus searah DC, misalnya baterai. Kemudian anoda. Anoda yaitu elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi. Katoda, elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Elektrolit yaitu zat yang dapat menghantarkan arus listrik. Dari daftar tadi kita lihat ini adalah sumber arus searah, yang ini yang disebut dengan kutub anoda, yang ini kutub katoda, sedangkan larutan yang di dalam ini yang disebut dengan larutan elektrolit. Gambar ini kita lihat rangkaian sel elektrolisis lelehan dari NaCl. Sel elektrolisis tidak memerlukan jembatan garam seperti halnya sel volta. Elektroda yang digunakan berupa elektroda iner seperti platina, grafit yang tidak teroksidasi ataupun tereduksi di dalam sel. Proses elektrolisis dimulai dengan dialirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Di anoda terjadi Cl- membentuk Cl2, terjadi reaksi oksidasi. Sedangkan di katoda Na+ menjadi Na. Ini terjadi reaksi reduksi dari larutan NaCl yang berada di dalam. Sedangkan ion-ionnya mengalir dari anoda menuju kutub positif pada baterai dan ke katoda. Inilah yang terjadi elektrolisis dari lelehan NaCl. Dari keterangan ini dapat kita buat reaksi sebagai berikut. Reaksi di katoda itu reaksi reduksi. Na plus elektron menjadi Na. Sedangkan di anoda oksidasi 2Cl-, Cl2 plus 2 elektron. Maka reaksi elektrolisisnya, redoksnya menjadi 2Na plus 2Cl- menjadi 2Na plus Cl-. Mengapa di sini Na-nya 2? Karena elektron di sini hanya 1, sedangkan di oksidasinya 2, maka pada reaksi katoda harus kita kali 2 semua supaya jumlah elektronnya sama. Faktor yang menentukan reaksi elektrolisis larutan elektrolit antara lain sebagai berikut. Spesies yang berada di dalam larutan elektrolit, spesies yang terreduksi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih positif. Sedangkan spesies yang teroksidasi adalah spesies dengan potensial reduksi lebih negatif atau potensial oksidasi lebih positif. Yang kedua, sifat bahan elektroda iner atau aktif. Elektroda iner adalah elektroda yang tidak terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis. Contohnya platina, emas, dan grafit atau karbon. Elektroda aktif adalah elektroda yang dapat terlibat dalam reaksi redoks elektrolisis, contohnya tembaga, krom, dan nikel.
Dari penjelasan tadi, berdasarkan data potensial elektroda standar, reaksi elektrolisis larutan elektrolit dapat diprediksi mengikuti ketentuan sebagai berikut. Reaksi yang terjadi pada katoda, jika pada katoda logamnya aktif, contohnya golongan 1A, golongan 2A, Kl dan Mn, maka yang tereduksi adalah air. Reaksi di kationnya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH-. Kalau yang tereduksi adalah kation lain selain dari logam aktif tadi, maka yang tereduksi adalah logam itu sendiri atau zat itu sendiri. Contohnya 2H plus 2 elektron menjadi H2. L, X plus menjadi X, E min menjadi L kalau dia berasal dari logam yang lainnya. Pada anoda kita lihat anionnya, kalau dia berasal dari asam oksi SO4 min, NO3 min, PO4 3 maka yang teroksidasi adalah air. Reaksinya H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Kalau di anion yang terbentuk adalah asam yang lain, sisa asam yang lain, contohnya Cl-, Br- dan I- atau OH-, maka yang teroksidasi adalah anion itu sendiri. Contohnya 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron, 4 OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Jika anion yang teroksidasi tidak iner, maka yang teroksidasi adalah logam itu sendiri. Kita lihat contoh soalnya. Elektrolisis larutan CuSO4. CuSO4 bereaksi CO2 plus SO4 2-. Cu bertindak sebagai katoda, SO4- bertindak sebagai anoda. Di katoda, kita lihat dari ketentuan di atas tadi, Cu langsung yang bereaksi membentuk reaksi reduksi. Cu2 plus 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan di anoda, yaitu SO4 2-, berarti yang teroksidasi adalah air. Reaksinya 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Karena di katoda mempunyai 2 elektron, maka harus kita kali 2 supaya jumlah elektronnya sama. Maka reaksi selnya 2Cu2 plus 2H2O menjadi 2Cu plus 4H plus O2. Hukum 1 Faraday. Hukum 1 Faraday yang berhubungan dengan elektrolisis yang berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektroda selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang digunakan, atau dapat dirumuskan menjadi W sama dengan Q. Jumlah muatan listrik Q itu sama dengan muatan listrik dalam selang waktu, atau Q sama dengan I kali T. Berdasarkan eksperimen, 1 mol elektron sama dengan 1 Faraday yang memiliki muatan listrik sebesar 96.500 coulomb. Maka dari rumus tadi, I sama dengan jumlah elektron dikali 1 Faraday. Maka rumus dari Faraday sama dengan I per muatan elektron, atau sama dengan I kali T per 96.500 dari sini muatan listriknya tadi. Atau bisa disederhanakan, W sama dengan E dikali F
dalam bentuk Faraday, maka rumusnya menjadi E dikali I kali T per 96.500, atau E itu sama dengan AR per N, maka bisa disederhanakan lagi, rumusnya menjadi AR dikali I dikali T per N kali 96.500, di mana W adalah massa zat yang dihasilkan dalam 1 gram, E itu massa ekivalen zat, I kuat arus dalam ampere, T selang waktu dalam detik, AR massa atom relatif, N valensi zat. Hukum 2 Faraday berbunyi, massa zat yang dihasilkan oleh suatu elektron selama elektrolisis akan berbanding lurus dengan ekivalen zat yang digunakan, atau dapat dirumuskan W1 dibagi W2 sama dengan E1 berbanding dengan W2. Kegunaan elektrolisis. Yang pertama, sebagai pembuatan beberapa bahan kimia. Bahan kimia ini seperti pembuatan logam alkali tanah, aluminium, gas hidrogen, gas oksigen, gas fluor, dan natrium hidroksida. Ini dapat dibuat secara elektrolisis. Yang kedua, dengan cara pemurnian logam. Contohnya, tembaga tidak murni dipasang sebagai anoda dan tembaga murni dipasang sebagai katoda dalam elektrolit larutan KuSO4. Kita lihat pada gambar di sini. Tembaga di anoda pindah ke katoda sehingga anoda semakin habis, katoda semakin bertambah besar. Logam emas, perak, dan platina terdapat pada lumpur anoda sebagai hasil sampingan pada pemurnian logam. Nah, di sini ini sebagai lumpurnya, jadi yang bukan dari tembaga maka dia akan turun, sedangkan yang tembaga dia akan menempel pada tutup anoda. Yang ketiga yaitu penyerbukan logam. Untuk melapisi sendok garpu yang terbuat dari baja dengan perak, maka garpu dipasang sebagai katoda dan logam perak dipasang sebagai anoda menggunakan elektrolit larutan AgNO3. Logam perak pada anoda teroksidasi menjadi Ag+, kemudian direduksi menjadi Ag pada katoda atau garpu. Dengan demikian garpu terlapisi oleh perak. Jadi dari sini pindah ke perak. Nah, inilah salah satu kegunaan elektrolisis yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi dari sel elektrolisis. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.